semuanya, apa kabar? Bertemu dengan saya, Zalefa Mufida, presentasi 19 dari kelas 12 IPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang uji korosi pada besi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya korosi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu korosi? Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitarnya. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia loh. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Korosi pada besi terjadi karena kontak dengan air. Pada besi tersebut ada yang menjadi anode dan ada yang menjadi katode. Persamaan reaksi korosi pada besi dapat kalian lihat di layar. Anyway, korosi ini disebabkan oleh berbagai faktor loh. Di antaranya adalah air dan kelembaban udara, elektrolit, pemukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrolisis. Untuk mengetahui secara lebih detailnya, yuk lakukan praktikum. Bahan-bahan untuk uji korosi kimia ini ada 9 gelas plastik yang sudah diberi label, 1 gelas beling yang sudah diberi label, 10 paku yang sudah diamplas, ada larutan susu, air mineral, air laut, minyak tanah, teh, air sabun, larutan gula, cuka, Sprite, dan air mendidih, serta plastik untuk menutup dan karet. Langkah yang pertama, kita letakkan paku di setiap gelas. Yang pertama, kita masukkan air laut di gelas A. Kita masukkan sampai pakunya terendam. Lalu kita tutup menggunakan stick. Selanjutnya untuk gelas B, kita tuangkan larutan gula, sampai pakunya terendam. Jika sudah, kita ikat menggunakan stick. Yang tiga, ada gelas sabun. Kita isi dengan larutan sabun sampai paku tenggelam. Lalu kita tutup menggunakan plastik. Selanjutnya untuk D, larutan cuka. Kita masukkan paku. Kita masukkan larutan cuka sampai pakunya tenggelam. Lalu kita tutup menggunakan stick. Untuk gelas E, kita isi dengan Sprite. Sampai pakunya tenggelam.
tutup. Selanjutnya di gelas F kita tuangkan larutan teh sampai pakunya tenggelam. Lalu tutup. Untuk gelas G kita tuangkan minyak tanah sampai pakunya tenggelam. Lalu kita tutup dengan plastik. Untuk gelas H kita tuangkan susu sampai pakunya tenggelam. Lalu kita tutup menggunakan plastik. Gelas I kita tuangkan air mineral suhu normal dan kita biarkan terbuka. Kita letakkan air mendidih dalam gelas C yang berisi paku. Lalu segera tutup menggunakan Setelah melakukan pengamatan selama 15 hari, paku yang mengalami perkaratan maksimal adalah paku yang berada di gelas yang berisi cuka, air laut, air mineral yang dibiarkan terbuka pada suhu normal, dan air mendidih. Larutan lainnya seperti Sprite, sabun, gula, teh, susu, dan minyak tanah merupakan larutan yang tidak mengalami perkaratan atau hanya sedikit berkarat. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya loh teman-teman. Paku yang berada di gelas berisi air mineral yang dibiarkan terbuka pada suhu normal mengalami reaksi langsung dengan air dan oksigen, sehingga mempercepat proses perkaratan. Selanjutnya ada paku yang berada di gelas berisi air laut dan cuka mengalami perkaratan atau menghitam karena elektrolit. Elektrolit, yakni asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara dan mempercepat proses terjadinya korosi. Selanjutnya ada paku yang berada di gelas berisi air mendidih yang ditutup mengalami perkaratan karena udara di gelas lembab dan banyak mengandung uap air. Kelembapan udara adalah salah satu faktor yang mempercepat terjadinya proses korosi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhinya adalah bakteri. Beberapa bakteri bisa mempercepat proses terjadinya korosi. Bakteri di antaranya adalah bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Namun bakteri tersebut tidak ada di larutan atau cairan yang kita gunakan untuk praktikum. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan nih teman-teman. Yang pertama, apakah tabung berisi paku berkarat terdapat oksigen dan air? Jawabannya adalah ya. Tabung berisi paku berkarat terdapat ruang kosong yang mana sebagian besar adalah udara dan sebagian besar tabung berisi air. Yang kedua, apakah pada tabung tempat paku tidak berkarat tidak terdapat oksigen atau air?
Jawabannya adalah ada yang tidak terdapat air, namun semuanya memiliki oksigen karena dalam gelas tersebut ada ruang kosong. Kesimpulan dari praktikum ini adalah korosi merupakan proses oksidasi benda logam seperti besi dan baja yang bisa merusak benda itu sendiri. Korosi adalah hal merugikan karena bisa membuat umur guna benda lebih singkat. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah elektrolit, air, dan kelembapan udara. Udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.